Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 4B, mata kuliah IPA Terapan yang diampu oleh Bapak Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, SPD SMI. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Desi Puspitasari dengan NEM K7119061, yang kedua Dewi Masitoh dengan NEM K7119062, yang ketiga Diana Nur Zanwardani dengan NEM K7119067, yang keempat Egita Widya dengan NEM K7119071, yang kelima Fatmawati Kumalasari dengan NEM K7119086, yang keenam Ladiva Syafa PM dengan NEM K7119141. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai genetika. Pada materi pertama kami akan membahas mengenai persilangan. Kami membuat soal sebagai berikut. Seorang anak bernama Benny adalah anak dari Pak Somad dan Bu Reni, namun diduga tertukar dengan anak Pak Doni dan Bu Rosa ketika lahir. Kedua keluarga akhirnya melakukan pengecekan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk membuktikan kecurigaan tersebut, kemudian mereka melakukan pemeriksaan golongan darah dan diperoleh data sebagai berikut. Benny memiliki golongan darah AB, Pak Doni memiliki golongan darah A heterozigot, dan Bu Rosa memiliki golongan darah O. Pak Somad memiliki golongan darah A homozigot, dan Bu Reni memiliki golongan darah B homozigot. Untuk memperkuat pembuktian, maka dilakukan persilangan golongan darah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Pak Doni dan Bu Rosa. Pak Doni memiliki golongan darah A heterozigot dan Bu Rosa memiliki golongan darah O. Genotip golongan darah A IAIA dan IAIO, B IBIB dan IBIO, AB IAIB, O IOIO. Maka persilangan golongan darahnya adalah IAIO dengan IOIO, sehingga diperoleh gametnya IA, IO, 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 sehingga diperoleh filial pertamanya sebagai berikut. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa golongan darah A 50% dan golongan darah O 50%. Selanjutnya adalah Pak Somad dan Bu Reni. Pak Somad memiliki golongan darah A homozigot dan Bu Reni memiliki golongan darah B homozigot. Maka persilangan darahnya adalah IAIA dengan IBIB, sehingga diperoleh gamet IAIB, IAIB, sehingga filial pertamanya sebagai berikut. Golongan darah AB yaitu 100%. Berdasarkan data persilangan tersebut, maka terbukti bahwa Benny adalah anak dari Pak Somad dan Bu Reni. Agar lebih meyakinkan bahwa Benny adalah anak dari Pak Somad dan Bu Reni, maka dilakukan pula tes PCR. Tes PCR atau polymerase chain reaction merupakan suatu proses pembentukan cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu yang tertentu. Itu disampaikan oleh Wolf pada tahun 1993. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja tes PCR. Cara kerja tes PCR itu ada 3. Yang pertama adalah denaturasi, yang kedua adalah annealing atau penempelan primer, dan yang ketiga adalah extension atau pemanjangan primer. Oke, kita bahas yang pertama dahulu, denaturasi. Denaturasi DNA merupakan proses pembentukan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Yang kedua adalah annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60%
G plus C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Yang ketiga adalah extension atau pemanjangan primer. Selama tahap ini, Tag polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Cara mengidentifikasi DNA menggunakan tes PCR, yaitu meliputi 3 cara. Yang pertama, mengambil STR dari anak. Yang kedua, menganalisa urutan untaian STR. Dan yang ketiga, melihat nomor kromosom. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Cara memeriksa tes DNA dilakukan dengan cara mengambil STR dari anak. Selanjutnya, di laboratorium akan dianalisa urutan untaian STR ini, apakah urutannya sama dengan seseorang yang dijadikan pola dari seorang anak. Urutan tidak hanya satu-satunya, karena pemeriksaan dilanjutkan dengan melihat nomor kromosom. Misalnya, hasil pemeriksaan seorang anak ditemukan bahwa kromosom nomor 3 memiliki urutan kode AGACT dengan pengulangan 2 kali. Bila ayah atau ibunya yang mengaku orang tua kandungnya juga memiliki pengulangan sama pada nomor kromosom yang sama, maka dapat disimpulkan antara dua orang itu memiliki hubungan keluarga. Soal kedua, untuk mengajak seseorang menderita virus COVID-19 dilakukan tes antibodi dan antigen. A. Jelaskan perbedaan keduanya. B. Mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi? Pembahasan tes antibodi. Proses rapid test antibody atau RTD antibody menggunakan metode untuk mendeteksi antibodi dalam tubuh individu, yaitu imunoglobin M dan imunoglobin G yang dapat diproduksi oleh tubuh saat melawan virus corona. Antibodi hanya akan terlihat ketika tubuh mengalami paparan virus corona. Pemeriksaan ini menggunakan sampel darah yang diambil melalui ujung jari yang kemudian diteteskan pada alat rapid test. Pembahasan antigen. RDT antigen atau rapid test antigen merupakan salah satu alat yang digunakan COVID-19 yaitu AG Respistrip, Coris Bioconcept, Gemblox, dan Belgium. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mendeteksi presensi dari protein virus atau antigen COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernafasan seseorang. Tes ini merupakan teknologi membran nanopartikel koloidal emas yang menggunakan antibodi monoklonal untuk mendeteksi presensi dari nukleoprotein antigen virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Berikut merupakan tabel dari perbedaan RTD antibody dan RTD antigen. Beberapa indikatornya yakni ada spesimen, molekul yang dinilai, waktu, lalu spesifisitas, akurasi, diagnosa, dan interpretasi hasil. Pada gambar berikut merupakan perbedaan dari cara kerja tes rapid antibody dan cara kerja tes rapid antigen. Mengapa tes antigen lebih diakui daripada antibody? Tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi karena dalam tes antibodi dapat terjadi reaksi silang dengan patogen lainnya seperti coronavirus yang menyerang manusia, sehingga mungkin memberikan hasil positif yang palsu. Lalu, rapid test antibody terlalu dini dinilai dapat menghasilkan negatif palsu. Nah, hal ini disebabkan sistem kekebalan tubuh memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu untuk membentuk antibodi terhadap suatu virus.
yang dengan kata lain, meskipun sudah terinfeksi, tetapi virus dapat tidak terdeteksi akibat tubuh belum memproduksi antibodi, padahal sudah dapat melakukan penularan kepada orang lain. Lalu, tes deteksi cepat antigen mampu mendeteksi SARS-CoV-2 dengan sensitivitas tinggi dalam sampel nasofaring dengan viral load tinggi. Pada penelitian sebelumnya, didapatkan nilai spesifitas dari tes ini adalah 100%. Lalu, tes antigen dapat mendeteksi saat ekskresi virus aktif bereplikasi. Karena itu, tes ini paling baik digunakan untuk mengidentifikasi infeksi pada fase akut atau tahap awal infeksi corona. Soal 3. Buatlah contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Contoh persilangan 2 individu dengan 3 sifat beda atau dihibrid. Persilangan kacang kapri dengan 3 sifat beda yaitu bentuk bulat, warna hijau, dan biji licin dengan bentuk lonjong, warna kuning, dan biji keriput. Keturunan F1 yang dihasilkan adalah sebagai berikut. P1 fenotip gamet, F1 B2 gamet, dan F2 telah dijelaskan pada gambar dengan sangat rinci. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Hasilnya biji bulat warna hijau biji licin berjumlah 27, biji bulat warna hijau biji keriput berjumlah 9, biji bulat warna kuning biji licin berjumlah 9, biji lonjong warna hijau biji licin berjumlah 9, biji bulat warna kuning biji keriput berjumlah 9, biji lonjong warna hijau biji keriput berjumlah 3, biji lonjong warna kuning biji licin berjumlah 3, biji lonjong warna kuning biji keriput berjumlah 1. Dengan demikian ada dengan 8 gamet dan 64 buah kombinasi baru. Soal nomor 4. Carilah peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia. Kemudian jelaskan peta tersebut. Pada pembahasan kali ini, kita juga akan menyinggung tentang pedigree. Untuk mengetahui karakter tertentu pada manusia, termasuk penurunan penyakit genetik, dapat disusun suatu diagram yang disebut dengan peta silsilah keluarga atau pedigree. Manfaat dari pedigree antara lain yang pertama memperbaiki mutu genetik keluarga. Yang kedua, mengatur perkawinan untuk menghindari ataupun menekan munculnya penyakit genetik pada keturunan berikutnya. Dan yang ketiga, mempertahankan sifat unggul dalam keluarga. Di sini juga terdapat peta silsilah penyakit hemofilia dari keluarga kerajaan Inggris. Jika dilihat, peta tersebut tampak bahwa Ratu Victoria sebagai pembawa sifat hemofilia yang menurunkan gen tersebut kepada ketiga anaknya, yaitu Alice, Leopold, dan Beatrice. Nah, satu sebagai penderita dan dua lainnya hanya sebagai pembawa sifat. Penderitanya yaitu Leopold, kemudian pembawa sifatnya Alice dan Beatrice. Pada dua generasi berikutnya juga ditemukan keturunan yang menderita hemofilia dan pembawa sifat hemofilia. Cara mengatasinya yaitu dengan eugenetika. Eugenetika adalah usaha perbaikan generasi mendatang dengan menggunakan hukum hereditas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keturunan yang baik serta terhindar dari penyakit genetik. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan yang pertama yaitu menghindari perkawinan antar saudara dekat agar terhindar dari penyakit resesif.
Yang kedua, memahami karakter tertentu melalui peta silsilah keluarga. Yang ketiga, menghindari pernikahan dengan penderita gangguan mental, misalnya debil, imbisil, ataupun idiot. Yang keempat yaitu calon pasangan suami istri hendaknya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Dan yang terakhir, bagi pasangan suami istri yang memiliki kualitas genetik kurang baik, hendaknya tidak merencanakan memiliki banyak anak. Yang kedua ada eutenika. Eutenika adalah usaha perbaikan generasi mendatang dengan cara meningkatkan mutu lingkungan, seperti makanan bergizi, pendidikan yang baik, dan faktor pendukung kehidupan yang baik. Perbaikan yang dilakukan dalam eutenika dapat menandakan perkembangan negara. Jika banyak rakyat yang maju, disimpulkan bahwa pelaksanaan eutenika di negara tersebut telah berjalan dengan baik. Namun, jika masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, negara tersebut belum melaksanakan eutenika dengan baik. Yang terakhir ada eugenika. Eugenika adalah usaha perbaikan generasi mendatang dengan menyembuhkan gejala penyakit genetik. Misalnya, penyakit karena terganggunya metabolisme tubuh seperti fenilketonuria atau PKU. Jika dapat terdeteksi lebih dini, anak yang dinyatakan mengidap PKU dapat disembuhkan dengan diet fenilalanin. Juga dapat melakukan terapi gen dengan teknologi plasmid. Gen-gen penghasil enzim akan disisipkan agar penderita dapat memproduksi enzim secara normal. Selanjutnya ada contoh soal. Pertama, seseorang yang akan menikah dapat menggunakan eugenetika untuk menghindari penyakit menurun. Cara yang dapat ditempuh adalah titik-titik. A. Tidak menikah dengan saudara atau kerabat dekat. B. Meningkatkan pendidikan diri sendiri dan calon pasangan. C. Meningkatkan gaya hidup diri sendiri dan calon pasangan. D. Menikah dengan jodoh yang sudah ditentukan orang tua. Dan yang E. Meningkatkan pergaulan agar dapat bebas memilih pasangan. Penyelesaian. Jawaban yang benar adalah A. Dengan penjelasan, cara eugenetika yang dapat dilakukan oleh seseorang yang akan menikah antara lain adalah tidak menikah dengan saudara atau kerabat dekat. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya penyakit-penyakit resesif. Contoh soal yang kedua, perhatikan peta silsilah keluarga berikut ini. Berdasarkan peta silsilah tersebut, genotip kedua orang tuanya adalah titik-titik. Penyelesaian. Jawaban yang benar adalah B. Untuk menentukan genotip kedua orang tuanya, lihatlah dahulu fenotip anak-anaknya. Pada peta silsilah keluarga tersebut muncul anak perempuan buta warna atau X besar, C kecil, X besar, C kecil. Akan tetapi ada anak laki-laki yang normal, X besar, C besar, Y besar. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa genotip ayahnya adalah X besar, C kecil, Y besar atau penderita. Dan genotip ibunya adalah X besar, C besar, X besar, C kecil atau normal karier. Sekian pemaparan jawaban dari kelompok 1. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.